Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di siang menjelang sore ini bersama saya Ketua Jurusan PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan di sini telah hadir tamu kita yakni Pak Dr. Utomo, Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Kendal Batang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua, telah hadir juga tamu kita yakni Pak Wakil Dekan 3, Wakil Dekan 2 yakni Pak Muhammad Ali, dan yang ketiga adalah Pak Dr. Ihsan. Ini sangat luar biasa. Selamat datang Pak di tempat kami di podcast ini. Oke. Bapak yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa bertatap muka, tidak bertatap mayat lagi ini di dunia digital, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Universitas Muhammadiyah Kendal Batang, dan nanti kita bisa bekerja sama dengan IAIN Cirebon. Amin. Nah, oke. Pak Utomo dulu ini, mungkin saya sedikit bertanya ini dengan Pak Utomo tentang pengalaman dalam pendidikan. Di dunia PJJ ini kami telah mengalami masa 3 tahun ini, 3 tahun dari proses di 2021. Mahasiswa di tahun pertama 200, tahun kedua 2000, tahun ketiga yakni 1154, ditambah dengan yang kemarin tambahan adalah 12 orang yang susulan. Jadi jumlahnya total 3.366 mahasiswa PJJ dari 3 angkatan. Nah, menurut Pak Utomo, kira-kira untuk membranding mahasiswa yang lebih baik lagi ini seperti apa dalam menghadapi era digital ini? Terima kasih Pak Ali, Pak Kajur. Rasanya PJJ ini sudah menjadi tren ya. Jadi ketika perkembangan teknologi sudah sangat maju seperti ini, kalau perkuliahan kita kemudian tidak melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, barangkali akan ketinggalan. Jadi kami sangat mengapresiasi ini. Ini sudah merupakan branding yang luar biasa. Justru yang belum bermigrasi ke arah penggunaan teknologi ini yang saya pikir harus tertatih-tatih untuk melakukan branding diri, dan branding dirinya di generasi sekarang ya bagaimana kita mendekatkan diri dengan layanan PJJ seperti yang ada di sini. Saya kira gitu. Ini luar biasa nih Pak. Oke, terima kasih Pak Dr. Utomo. Selanjutnya ke Pak Alim. Di kami ini memiliki sarana dan prasarana sekitar 9 studio, selain sarana prasarana yang lainnya. Mobil khusus untuk untuk PJJ itu ada 8 studio ditambah 1 studio untuk wisuda virtual. Kira-kira nanti Muhammadiyah ketika mau membranding ini, apakah persiapannya sudah ada berapa studio di sana ini? Terima kasih. Jadi kita ini berupaya ya, apa namanya jadi bisa sebesar ini inspirasi buat kita ini masih mulai. Kita upayakan semua mungkin nanti paling tidak bisa 80%-nya. Kalau di sini 100 kita 80%. Ya. Seandainya nggak tercapai kan paling tidak 75%. Oh, iya. Dikit ya, nggak usah jauh-jauh. Nah ini nanti mungkin kita upayakan yang terbaik terlebih dahulu mesti adalah perizinan ya Pak. Iya. Karena jadi sekilas tadi saya bilang itu perizinan. Ini ya bahwa kita ini memang harus diakui terlebih dahulu oleh pemerintah. Kalau memang di LLT mungkin nanti bagaimana FAI sama LLT gitu, kita harus mencari jalan keluar untuk bisa memberikan perizinan. Iya. Nah baru nanti kita siapkan untuk sarannya yang kita butuhkan. Kita melihat ini 1 studio tadi 1,4 miliar, bayangkan 1,4 miliar itu.
1,6. Ini artinya kan butuh sebuah dana yang besar. Kita butuh persiapan artinya yang matang. Saya yakin lah umatnya bisa. Karena kita ini adalah berangkat dari umat, saya yakin umat ini mampu bisa mengangkat semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh umat Muhammadiyah, ya kan, umat Muhammadiyah. Insya Allah nanti seluruh tidak hanya umat Muhammadiyah aja ya, kita juga mau seluruh orang-orang seluruh masyarakat Indonesia ini bisa kita merasakan pendidikan meskipun mereka mengaku kita upaya sekali untuk mempersiapkan sarana prasarana itu, ya kan, bagian dari kabar dengan dia yang ada di wilayah. Dan Masya Allah semuanya bisa berjalan baik, semuanya bisa tercapai hilang gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya nih ke Pak Ihsan ini, tetangga saya ini duduknya nih. Dalam mengelola perguruan tinggi biasanya support system adalah yakni kalau teori sistem itu ada input, proses, output. Salah satu diantaranya adalah mahasiswa. Pola rekrutmen mahasiswa di PJJ itu open recruitment, button masuk, tutor juga open recruitment, full online itu ya, full online secara keseluruhan itu kan. Jadi berkas-berkas semuanya melalui website. Nah ini Pak Ihsan, bagaimana kira-kira mau menyiapkan mahasiswa ini di sana? Kira-kira Om Kaba ini bisa lebih totality dan mendapatkan mahasiswa yang lebih banyak. Strategi seperti apa ini Pak Ihsan? Ya, ini menarik sekali nih. Kita baru 1 tahun, Om Kaba ini baru lahir 1 tahun. Iya. Ya, ini dengan adanya PJJ seperti ini kan sangat membuka peluang kita untuk menarik mahasiswa lebih banyak lagi. Ya. Kita memang butuh SDM yang paling utama itu SDM yang menangani tentang PJJ seperti ini. Nah, salah satu kedatangan kami di UIN, sebentar lagi insya Allah UIN ya Syekh Nurjati ini ya agar apa yang sudah baik di sini ya nanti bisa kita terapkan terutama dalam rekrutmen mahasiswa untuk PJJ ya, sehingga kita insya Allah tidak terlalu jauh nanti nyelipnya. Ini termasuk dari doa Pak Ali ya, agar apa yang kita rencanakan ya kan kita harus berburu dulu. Karena baru 1 tahun umur kita, ya insya Allah dengan banyak pengalaman dari pendahulu ini akan menjadikan Kaba punya PJJ yang insya Allah perkembangannya akan semakin cepat, terutama dalam rekrutmen mahasiswa. Amin, amin. Oke. Terima kasih banyak ini Pak Ihsan. Ini Pak Warek ini. Pak Warek dalam memanage ini kan tentunya ada connected, integrated dan perlu supporting system yakni keuangan yang cukup besar nih untuk menyediakan SDM, infrastruktur dan lain sebagainya. Kira-kira seperti apa sih yang harus dilakukan nantinya ke depan ini untuk Kaba biar lebih maju dan menyiapkan SDM seperti perguruan tinggi yang sudah bonafit yang lainnya seperti UHAMKA ataupun ataupun UMM itu Malang itu kan, UM itu kan Malang itu kan, sehingga bisa bersaing pada tatanan itu. Ya, jadi kita ini kan perguruan tinggi yang ke-100 sekian, yang paling belakang kita ini dengan baru 1 tahun. Jadi kalau kemudian kita tidak membuat lompatan, ya kita akan terus ada di belakang. Maka salah satu ikhtiar membuat lompatan itu diantaranya belajar di sini, sehingga nanti kami harus menyiapkan misalnya mulai dari sistem yang kita siapkan itu ini butuh SDM, kemudian juga kita persiapkan juga sarana kemudian nanti sistem rekrutmen untuk mahasiswa. Dari langkah-langkah itu tentu kami akan identifikasi mana yang bisa kami lakukan dulu, mana yang harus kami membangun jejaring dengan banyak pihak, sehingga insya Allah yang sekarang ini menjadi mimpi, saya yakin, saya optimis
itu akan bisa menjadi kenyataan. Ya. Tentu dengan termasuk dukungan dari Pak Kajur di sini ya, yang nanti kita harapkan supportnya untuk bisa menjadi mentor kami di Unkaba ini dalam hal mewujudkan pembelajaran jarak jauh di provinsi yang Siap, lakukan. Siap. Akan banyak berguru ini kepada Pak. Siap-siap kita undang. Ya. Oke, terima kasih banyak. Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi untuk menyiapkan itu. Ini perlu mengidentifikasi baik itu untuk Satras, SDM, modul, LMS yang harus betul-betul kuat dan sistem security di aplikasi atau website tersebut. Nah, ketika ini baru dipastikan ini perlu langkah utama yakni menata SDM dulu atau merekrut SDM. Nah, Apa namanya beban yang berat itu seperti mencari mahasiswa itu kan pasti harus banyak jaringan-jaringan yang membantu supaya daya tarik. Karena sungguhnya daya tarik itu sendiri nggak bisa satu orang yang mengatakan, oh Unkaba bagus, oh saya kerja bagus, saya kerja bagus, ya bagus. Tidak, pasti harus ada orang lain yang bilang itu loh Unkaba bagus, itu loh saya jadi bagus. Maka ini pastinya yang bisa membuat supaya PJJ nanti bisa berjalan. Karena saya lihat itu keuntungannya besar. Selain secara instansi juga bisa mampu, PJJ itu juga mereka yang jauh di sana itu bisa mengikuti pembelajaran dari Bandung kita. Tidak begitu. Intinya di situ. Satu, berkalinya tadi katanya lebih murah. Bahasa lebih murah ini artinya bisa dijangkau oleh semua golongan. Bisa dijangkau oleh semua golongan karena juga kita mungkin secara teknologi EOT dan IoT itu artinya kita ini sudah bisa mengikuti zamannya sehingga orang-orang yang jauh sana yang sebenarnya tak mengerti teknologi ini sekarang sudah masuk. Ini saya kira seperti itu, Pak. Oke. Jadi pembangunan awalnya memang bagaimana orang di luar sana itu tertarik dengan kita. Jadi itu sebuah testimoni. Termasuk juga testimoni kita kemarin ini, ya kan, dengan pembesar-pembesar yang ada di pimpinan yang ada di ini supaya mentestimoni, oh Unkaba lo sudah sampai kemari, gitu ya kan. Berarti Unkaba ini benar-benar ingin menjadi maju seperti IAIN Sundurjati, ya seperti itu. Itu kayaknya bagian testimoni juga, Pak. Oke. Terima kasih. Yang terakhir, berkolaborasi, Pak. Ya, berkolaborasi tadi ya, berkolaborasi nasional ataupun di tingkat internasional ini sangat penting sekali. Yang terakhir untuk Pak Ihsan ini, ketika menjadi perguruan tinggi pasti ada tantangan yang sangat luar biasa. Tantangan seperti apa sih yang dihadapi oleh Unkaba dan kira-kira jalan keluar? Mungkin nanti Pak Warek dengan ini mulai. Ya. Beliau ini selain direktur Marjam ya, beliau ini aslinya pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Bandung. Oh ya. Ini kan Ya, betul. Nambuan. Kalau sudah jadi pimpinan, dipastikan ke pusat itu lebih mudah. Teman-teman di Muhammadiyah kemarin dari bagian Zakat Wakaf itu Pak Dr. Petrimen, kebetulan teman satu kelas kesini juga dan kita ngobrol banyak dan podcast di sini. Oke, silakan Pak Ihsan, tantangan seperti apa sehingga konsep Muhammadiyah itu untuk mengembangkan Unkaba ini seperti apa? Kenapa kami sangat ingin mengembangkan PJJ? Karena Kendal itu beririsan dengan Semarang. Kita tahu Semarang itu universitas luar biasa. Kalau dari Win Warisowo itu jalannya cuma setengah jam perjalanan. Kemudian ada universitas besar-besar di Semarang. Nah, ini untuk bersaing dengan mereka ini kan sesuatu yang agak berat. Tapi
kita alhamdulillah bisa eksis dan insya Allah akan berkembang. Nah, salah satu peluang untuk bisa lebih banyak meraih mahasiswa tentunya dengan PJJ. Ya. Nah, tantangan yang paling utama ya tadi SDM yang memang kita masih belum punya sumber daya manusia yang banyak. Nah ini nanti setelah pulang dari sini, insya Allah kita langsung rembuk ya untuk mencari SDM yang unggul agar bisa manage PJJ yang kita inginkan itu sehingga bisa terwujud dan terrealisasi di tahun ajaran baru besok. Ya. Ini nomor satu. Yang kalau pendanaan insya Allah teman-teman kita sinergi ya, zakat mal kita itu 15 miliar ya, insya Allah untuk apa namanya pendanaan sedikit banyak bisa kita atasi lah Ya. ya. Tapi tadi yang SDM ini memang kita butuh rekrutmen yang handal yang bisa kita andalkan untuk nanti program PJJ untuk mengembangkan. Oke, terima kasih Bapak-Bapak semua, ini Pak Utomo, Pak Halim, Mbak Iksan atas kunjungannya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Terima kasih.